Halo kawan-kawan semuanya, apa kabar kalian? Semoga dilancarkan ya segala urusannya. Jadi pada video kali ini saya mau sharing tentang sebuah kolam yang ada di hadapan kita ini. Ini merupakan kolam terpal dengan ukuran panjang di 200 cm, kemudian lebarnya ini di 100 cm dan ketinggian terpalnya ini di 50 cm. Jadi untuk kolam ini sudah saya isi dengan ikan nila. Totalnya kemarin itu saya isi ada 100 ekoran. Kenapa saya terinspirasi membuat kolam ini? Dikarenakan saya merasa sayang ya dengan air yang selalu kita buang tiap harinya dari akuarium kita yang ada di rumah. Mungkin setiap harinya saya buang air sekitar 1.600 liter. Jadi kenapa tidak kita manfaatkan saja air buangan tersebut untuk melakukan proses penggantian air kolam ini, kawan-kawan. Jadi di sini saya murni tidak menggunakan filter sama sekali. Di sini kita hanya melakukan proses penggantian air, dan paling lama ya kita melakukan proses penggantian air di sekali dalam 2 hari. Jadi di sini boleh kawan-kawan lihat semuanya, airnya masih tergolong jernih dan tidak beraroma ataupun tidak berbau, dikarenakan airnya selalu kita kuras dan kita ganti setiap harinya, kawan-kawan. Nah, ini usia kolamnya ini baru sekitar 1 mingguan ya. Ini saya lihat untuk ikannya sendiri juga sudah bagus ataupun tidak ada lagi yang mati, karena kan memang air yang kita gunakan ini betul-betul air yang sudah tua, yaitu kita manfaatkan dari pembuangan air akuarium yang ada di dalam rumah. Nah, kawan-kawan, di sini saya juga akan menunjukkan seperti apa sistem yang saya lakukan di sini, mulai dari proses pembuangan airnya ada di sana ya. Nah, pipa ini saya gunakan 1,5 inci dengan sistem pembuangan tanpa melakukan pembolongan di bawah terpalnya. Ini hanya mengandalkan sistem gravity, di mana air akan tersedot dari bawah dan menuju ke atas, kemudian akan terbuang ke saluran pembuangannya, kawan-kawan. Untuk air masuknya itu berada di pojokan sana ya. Jadi air masuk akan dari sana ya ketika kita melakukan proses penggantian air, dan kita buang dari ujung sana untuk proses pengurasannya, kawan-kawan. Untuk pakan yang saya berikan di ikan nila kita ini, saya berikan 781. Saya juga belum terlalu paham ya tentang budidaya ikan nila seperti ini. Namun saya tanya kawan, dia memakai pelet 781. Jadi saya pakai saja pelet 781 itu. Kemarin itu ketika kita tebar benih di kolam kita ini, ukurannya sudah sekitar 2 jarian ya. Nah, ini sudah usianya 1 minggu. Kita akan terus update nanti seperti apa perkembangan ke depannya. Untuk proses pemberian makan biasanya saya kasih 2 kali dalam sehari, pagi dan sore. Oke, di sini saya juga akan coba perlihatkan ke kawan-kawan semuanya bagaimana proses ataupun cara yang saya lakukan untuk mengoperasikan pengurasan air yang ada di kolam terpal ini, kawan-kawan. Kita langsung ke sana saja. Saya akan tunjukkan ke kawan-kawan seperti apa caranya dalam melakukan proses pengurasan airnya. Oke kawan-kawan, jadi untuk sistem pengurasannya adalah seperti ini ya. Ini hanya mengandalkan sistem gravity ya, dimana air akan mengalir dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Nah, jadi sistem itulah yang kita terapkan pada pemipaan pembuangan pada kolam kita ini, kawan-kawan. Saya akan cabut, maka nanti airnya akan otomatis langsung terkuras. Nah, seperti ini. Jadi kalau kita ingin melakukan proses penggantian air, seperti itulah caranya. Tinggal kita cabut pipanya, maka air akan mengguyur keluar. Nah, itu kolamnya. Dan biasanya juga kotorannya akan ikut terbuang, kawan-kawan, dengan air yang keluar dari sistem pembuangan ini. Ketika kita merasa untuk proses pengurasan sudah selesai ya, di sini juga kita tinggal tancapkan kembali pipa yang berukuran 1,5 inci ini ke sini ya. Nah, seperti ini, maka air akan berhenti. Dan misalkan ada cucuran air hujan ke dalam kolam, maka kolam ini tidak akan meluber, kawan-kawan, dikarenakan ini juga sudah merupakan water level dari kolamnya itu sendiri, dimana ketika air
melebihi tinggi daripada batas ini, maka akan mengalir keluar. Jadi kita tidak perlu kepikiran ataupun capek-capek untuk mengecek keadaan kolam apabila hujan turun. Di sini kita sudah melakukan proses pengurasan ya. Nah, di sini boleh kawan-kawan lihat kondisi daripada ikannya sehat-sehat dan gemuk-gemuk. Nah, ini airnya sudah sekitar 10 cm tinggal ya. Dan ini nanti bisa kita lakukan langsung proses pengisian airnya dengan memanfaatkan pembuangan air dari akuarium kita yang berada di rumah. Setelah proses pengurasan selesai, tiba saatnya kita di sini akan melakukan proses pengisian air. Jadi untuk air sendiri, kita akan gunakan air buangan dari akuarium yang ada di rumah, seperti yang saya katakan tadi. Lalu untuk alat pendukung lainnya juga ya, di kolam ini saya buat 3 titik aerator atau 3 titik gelembung udara sebagai penyuplai oksigen terlarut dalam kolam terpal kita ini. Semoga dengan bantuan 3 titik aerator ini, maka perkembangan ikan kita juga bisa maksimal ya. Karena menurut info yang saya dengar-dengar, untuk kolam terpal dengan volume air sebanyak ini harusnya tidak sampai diisi dengan seratusan ekor ikan nila. Namun karena sudah terlanjur saya memiliki bibit sekitar seratusan ekor ikan nila, saya masukkan saja ke kolam terpal ini. Mungkin bagi kawan-kawan yang sudah lebih berpengalaman di bidang budidaya ikan nila, boleh tinggalkan komentarnya di kolom komentar biar kita semuanya bisa sharing-sharing untuk menambah wawasan kita semua dalam hal proses berbudidaya ikan nila. Ya, tidak menutup kemungkinan juga nantinya kawan-kawan apabila proses budidaya kita ini berhasil, bisa saja nanti kedepannya kita akan melakukan proses penambahan kolam, karena untuk lokasi sendiri juga di tempat saya ini masih muat untuk 2 atau 3 kolam lagi. Awalnya kemarin saya ingin mencoba membudidayakan ikan gurami ya, namun karena mengingat di sini kita harus melakukan proses penggantian air setiap harinya, hal itu saya tunda dulu karena saya juga belum paham betul seperti apa karakter daripada ikan gurami. Karena menurut info yang saya dengar, ikan gurami ini terlalu sensitif dengan perubahan parameter air, sehingga hal itu saya tunda dulu dan kita pilih untuk membudidayakan ikan nila untuk saat ini. Ya mungkin nanti kedepannya bisa berefek juga sampai pembudidayaan ikan gurami. Ya semoga saja berhasil ataupun terrealisasi kawan-kawan. Oke, jadi saya rasa sampai di sini dulu video kita kali ini. Semoga bermanfaat dan menjadi sebuah inspirasi untuk kawan-kawan semua. Terima kasih.